Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suciandini. Saya mahasiswa semester 4 jurusan Sosiologi dengan nomor induk mahasiswa 11980302556. Dengan adanya video ini, saya bermaksud untuk mengikuti ujian akhir semester dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan membahas soal yang pertama. Pada soal yang pertama ini terdapat pembahasan mengenai teori peran klasik dan teori dramaturgi. Saya akan membahas mengenai teori peran klasik terlebih dahulu. Teori peran klasik mengatakan bahwa ada cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana masyarakat dapat diperintah dan bagaimana perintah tersebut mempengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. Teori ini biasanya dimulai dengan dugaan-dugaan hierarki sosial yang memiliki anggapan bahwa masyarakat tidak identik. Hal ini sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh Shakespeare yang mengatakan bahwa peran orang menyediakan mereka jalan masuk dan jalan keluar dari pentas kehidupan. Singkatnya, peran ini akan sangat efektif untuk mengekang seseorang dengan mengatakan kapan mereka harus masuk dan kapan mereka harus keluar, atau apa yang harus mereka lakukan. Maka hal ini akan sangat mendukung terhadap interaksi dan bentuk atau sifat komunikasi mereka. Mengutip dari buku Sartilo Wirawan Sarwoto dalam teorinya Biddle dan Thomas, mereka memberikan pendapat bahwa terdapat peristilahan dalam teori peran yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu orang-orang yang mengambil bagian dalam dari interaksi sosial. Lalu yang kedua ada perilaku yang muncul dari adanya interaksi tersebut. Yang ketiga ada kedudukan orang-orang dalam interaksi, dan yang terakhir yang keempat ada keterkaitan antara masyarakat dengan perilaku. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai teori dramaturgi. Teori dramaturgi ini merupakan salah satu perspektif sosiologi yang secara umum digunakan dalam interaksi sosial sehari-hari. Istilah dramaturgi ini pertama kali dikemukakan oleh seorang tokoh sosiolog yang bernama Erving Goffman yang mengadopsi dari teater ke dalam sosiologi, lalu dikembangkan oleh Kenneth Bourke yang memandang kehidupan sebagai teater yang nyata. Teori dramaturgi ini melihat dunia melalui interaksi sosial, yang di dalam interaksi sosial ini terdapat konsep diri atau the self yang dibentuk melalui interaksi dengan orang lain. Dramaturgi ini membagi kehidupan atau dunia menjadi 2 bagian, yaitu front stage dan backstage. Ketika seseorang berada dalam front stage atau panggung depan, maka mereka akan mengatur penampilannya dengan sedemikian rupa agar bisa diterima oleh audiens. Pengaturan tersebut disebut sebagai manajemen impresi, yaitu memberikan kesan yang baik atau bagus sehingga dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Namun, hal ini akan sangat berbeda ketika mereka ada pada bagian panggung belakang atau backstage. Ketika mereka berada pada backstage, maka mereka akan menampilkan jati dirinya di luar dari manajemen impresi yang tadi. Biasanya backstage ini merupakan bagian yang tertutup sehingga tidak bisa diketahui oleh sembarang orang, melainkan hanya bisa diketahui oleh orang-orang terdekatnya saja. Lalu selanjutnya nomor 2 ada pembahasan mengenai aspek positif dari adanya interaksi yang terjadi antara masyarakat kota dan desa. Interaksi yang terjadi secara terus-menerus antara masyarakat desa dan kota akan memberikan berbagai aspek positif bagi kedua wilayah tersebut.
Di antaranya yang pertama dari aspek budaya, yaitu masuknya unsur-unsur teknologi yang bisa membantu penduduk desa untuk meningkatkan produksi dan pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua dari aspek ekonomi, terjadinya distribusi barang hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan barang-barang lainnya untuk memenuhi kebutuhan penduduk kota. Yang ketiga dari aspek pendidikan, akan meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat desa sehingga hal ini bisa membantu pembangunan desa. Dan yang keempat, dari segi aspek sosial, masyarakat kota akan belajar, melihat, mengetahui bagaimana caranya bergotong royong dan bekerja sama tanpa melihat atau memikirkan tentang keuntungan atau kerugian, yang biasanya hal ini masih terjadi di masyarakat desa. Dan masyarakat desa sendiri akan belajar mengenai bagaimana caranya menghargai perbedaan atau memiliki sifat toleransi yang tinggi seperti yang dilakukan masyarakat kota yang sudah biasa hidup berdampingan dengan perbedaan yang heterogen. Lalu soal selanjutnya yaitu soal nomor 3, membahas mengenai konsep hinterland dan contohnya. Yang saya ketahui mengenai konsep hinterland yaitu suatu daerah yang menjadi pemasok dan pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok serta menjadi tempat produksi komoditi ekspor. Contoh yang saya ambil salah satunya dari bagian pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok. Di sini terdapat daerah penghasil sayuran seperti kentang, kol, bawang daun, dan lain-lain, lebih tepatnya di daerah Ciberem, Kecamatan Kertasari, Bandung, yang menjadi pemasok sayuran ke beberapa daerah seperti Pasar Induk, Kramat Jati, Caringin, Cibitung, lalu Ramayana, dan berbagai tempat lainnya. Lalu selanjutnya soal nomor 4 ada pembahasan mengenai 7 keturunan atau kekerabatan orang Sunda. Pancakaki atau silsilah keturunan kekerabatan orang Sunda ada yang bersifat vertikal atau langsung dan horizontal atau tidak langsung. Yang bersifat vertikal ini terdiri dari 7 turunan, yaitu yang pertama ada anak, lalu incu atau cucu, lalu ada piut atau buyut, selanjutnya ada bao, lalu canggah wareng atau janggah wareng, udeg-udeg, dan yang terakhir ada kait siwur atau gantung siwur. Lalu pembahasan di nomor 5 ada mengenai cagar budaya. Cagar budaya yang saya gunakan untuk membahas soal nomor 5 yaitu mengenai suling. Alat musik suling ini berasal dari daerah Jawa Barat yang biasanya terbuat dari bambu. Suara yang dihasilkannya pun merupakan suara yang lembut, sehingga dapat dipadukan dengan alat musik yang lainnya. Suara yang lembut dari suling ini menunjukkan keadaan atau suasana yang nyaman, tenang, damai, dan tentram, sehingga bisa menjadi media komunikasi yang menggambarkan suasana hati seseorang, atau bisa menjadi pelantara antara keadaan atau kejadian dengan perasaan. Untuk melihat bagaimana bentuk dari suling ini bisa dilihat dari sini dan ini. Ini merupakan gambar suling yang saya ambil pada hari Jumat untuk memenuhi tugas soal nomor 5. Lalu selanjutnya pada soal nomor 6 ada pembahasan mengenai etos, patos, dan logos. Etos ini merupakan kredibilitas yang dimiliki seseorang yang dinilai melalui kompetensinya yang dianggap memadai untuk memenuhi bidang yang ditekuni. Contohnya seperti seorang reporter yang dinilai bagaimana kualitas dan kuantitasnya agar bisa menarik perhatian audiens sehingga apa yang dikatakannya
diterima dan disimak oleh para pendengar. Lalu selanjutnya ada mengenai pathos. Pathos ini merupakan sesuatu yang berhubungan dengan berbagai macam emosi manusia. Contohnya yaitu hubungan antara pembawa acara dengan penonton. Salah satunya terjadi di acara Facebooker. Acara komedi ini menghasilkan berbagai macam emosi, seperti lawakannya yang membuat kita tertawa sampai terpingkal-pingkal, atau kelakuannya yang terkadang bisa membuat kita geram, marah, dan menghasilkan berbagai emosi yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu logos. Logos merupakan bukti logis yang dibawa oleh pembawa acara. Salah satu contohnya yaitu pembawa acara berita. Ketika mereka membawakan acara, maka mereka akan menayangkan hasil video rekaman dan gambar-gambar yang mereka ambil dari suatu peristiwa agar mereka bisa menjelaskan secara rinci ke khalayak umum yang menggambarkan suatu fenomena yang menunjukkan sebuah kenyataan. Lalu pada soal terakhir, yaitu soal nomor 7, ada talaran Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna naumakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimul khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Allah Maha teliti. Mungkin sekian jawaban UAS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.